Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Saputri dengan NIM C1A025090. Perkenalkan, nama saya Izatul Nur Safitri dengan NIM C1A025097. Di sini kami ingin membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Ekonomi Santai. Aku Alicia Saputri Dan aku Izatul Nur Safitri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia ekonomi yang sering terjadi, yaitu mengapa penawaran dan permintaan bisa sama-sama bertambah. Iya, kedengarannya agak aneh ya. Soalnya biasanya kalau penawaran naik, harga turun dan permintaan turun. Tapi ternyata ada kondisi di mana dua-duanya bisa naik bersamaan. Yuk kita bahas santai di podcast ini. Apa itu penawaran dan permintaan? Pertama, kita samain dulu pemahamannya. Penawaran itu artinya jumlah barang atau jasa yang produsen mau jual di pasar. Sedangkan permintaan berarti jumlah barang atau jasa yang konsumen mau beli pada berbagai tingkat harga. Jadi, penawaran itu dari sisi produsen, sedangkan permintaan itu dari sisi konsumen. Nah, dalam ekonomi mikro, kedua ini saling berhubungan banget. Kalau salah satu berubah, biasanya yang lain ikut berubah juga. Penawaran bisa bertambah kalau produsen bisa memproduksi barang lebih banyak atau lebih murah. Misalnya, karena ada kemajuan teknologi, biaya produksi turun, atau bahkan bahan baku jadi lebih mudah didapat. Contohnya gini deh, pabrik sepatu dapat mesin baru yang bisa bikin sepatu lebih cepat dan lebih banyak. Karena biaya produksinya turun, mereka bisa menambah jumlah sepatu yang dijual. Nah, itu artinya penawaran bertambah. Kalau permintaan bertambah, artinya makin banyak ya orang yang mau beli suatu barang atau jasa, biasanya karena pendapatan naik, selera berubah, atau populasi meningkat. Misalnya, tren sepatu olahraga lagi naik banget, karena banyak orang yang mulai hidup sehat dan suka jogging. Akibatnya, makin banyak orang yang mau membeli sepatu tersebut. Jadi permintaannya naik. Tapi kok bisa dua-duanya naik bersamaan? Nah, ini bagian yang menarik. Penawaran dan permintaan bisa naik bersama-sama karena adanya faktor positif dari dua sisi produsen dan konsumen di waktu yang bersamaan. Misalnya kayak tadi contoh sepatu olahraga. Dari sisi produsen, teknologi bikin biaya produksi lebih murah. Dari penawaran naik. Jadi, sisi konsumen, gaya hidup sehat, bikin makin banyak orang beli sepatu olahraga. Jadi permintaan dan juga naik. Nah, di kondisi kayak gini, pasar tetap seimbang meskipun dua-duanya meningkat. Jumlah barang yang terjual bertambah, ekonomi pun juga ikut tumbuh. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus di dunia nyata, yaitu ponsel. Dulu ponsel mahal sekali, dan teknologi masih terbatas. Tapi sekarang teknologi makin canggih dan biaya produksi turun. Artinya penawaran smartphone itu bertambah. Sementara dari sisi konsumen, makin banyak orang yang butuh ponsel untuk sekolah, kerja, ataupun untuk hiburan. Jadi permintaannya juga meningkat. Nah, dua-duanya sama-sama naik. Produsen makin banyak produksi, serta dan pembeli makin banyak yang beli. Nah, hasilnya pasar smartphone berkembang pesat. Harga bisa tetap stabil karena kenaikan penawaran menyeimbangkan kenaikan permintaan. Terus dampaknya di pasar apa? Kalau penawaran dan permintaan sama-sama naik, efeknya tergantung seberapa besar peningkatannya.
Kalau penawaran naik lebih cepat dari permintaan, harga bisa turun sedikit. Tapi kalau permintaan naik lebih cepat, harga bisa naik sedikit. Yang jelas, jumlah barang yang dijual belikan pasti bertambah. Itu tandanya aktivitas ekonomi meningkat dan pasar juga lebih aktif. Iya, dan kondisi kayak gini sering terjadi di masa pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pas ekonomi Indonesia lagi bagus, investasi naik, masyarakat punya uang lebih, produsen berani produksi lebih banyak, semuanya akan tumbuh bareng dengan kondusif ataupun seimbang. Jadi kesimpulannya, kalau penawaran bertambah, biasanya karena produsen punya kemampuan yang lebih kuat memproduksi barang. Sedangkan permintaan bertambah karena masyarakat punya daya beli dan keinginan lebih untuk membeli. Keduanya bisa naik bersamaan kalau ada faktor positif dari kedua sisi. Misalnya, teknologi, peningkatan pendapatan, atau tren pasar yang kuat. Dan dalam ekonomi mikro, hal ini menggambarkan pasar yang sehat dan dinamis karena produsen dan konsumen sama-sama aktif. Betul banget. Jadi, kalau nanti ada yang tanya, kenapa penawaran dan permintaan bisa sama-sama naik? Kamu udah bisa jelasin dengan logika ekonomi yang gampang dan dapat dipahami. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Makasih udah dengerin podcast Ekonomi Santai bersama aku Alicia dan Dan aku Izzatin Nur Safitri.